Assalamualaikum kalian. Sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi pelajaran kali ini adalah simple present tense ya. Dimana simple present tense ini adalah kalimat yang kita gunakan untuk menyatakan rutinitas atau kegiatan kita sehari-hari. Misalnya, kegiatan kita sehari-hari itu adalah kegiatan yang selalu kita lakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Atau dalam bahasa Inggrisnya disebut daily routines. Misalnya, kita pergi sekolah setiap hari, kita sarapan pagi setiap hari, ayah berangkat kerja setiap hari, ibu masak setiap hari. Nah, itu namanya rutinitas, kegiatan yang kita lakukan secara berulang-ulang gitu ya. Nah, untuk menyatakan hal tersebut, maka kita nanti akan menggunakan simple present tense. Selain itu, simple present tense juga digunakan untuk menyatakan suatu fakta. Ya, contohnya apa? Bayi itu hanya bisa menangis, kemudian burung itu terbang, matahari terbit di timur dan terbenam di barat. Nah, itu merupakan suatu fakta. Nah, fakta-fakta tersebut jika kita gunakan dalam bahasa Inggris, maka kita gunakan rumus simple present tense. Nah, kemudian untuk lebih mudah mengenali kalimat tersebut, menggunakan simple present tense, biasanya di dalam kalimat tersebut ada adverb of frequency-nya ya. Ada namanya adverb of frequency. Apa itu adverb of frequency? Adverb itu artinya keterangan waktu ya. Of frequency itu seberapa sering sih kegiatan tersebut kita lakukan. Jadi adverb of frequency adalah keterangan waktu yang menerangkan seberapa seringkah kegiatan tersebut kita lakukan. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam adverb of frequency? Ada always, selalu, sometimes, kadang-kadang, often, sering, seldom, jarang, kemudian never, tidak pernah. Ya. Nah, ada juga rarely, frequently, itu juga artinya sama, sering ya. Nah, jadi jika ada kata-kata ini always, sometimes, often, seldom, never, sudah pasti di dalamnya mengandung kalimat dengan menggunakan rumus simple present tense, karena di situ ada adverb of frequency-nya, ada keterangan waktunya, seberapa sering sih kegiatan itu kita lakukan. Contohnya misalnya, saya selalu bangun jam 5 pagi itu. Kemudian kami tidak pernah telat pergi ke sekolah. Nah, itu ada keterangan waktunya di situ, selalu, tidak pernah. Berarti dia masuk ke dalam rumus simple present tense ya. Contohnya, we always wear batik every Wednesday and Thursday. Kami selalu memakai batik setiap Rabu dan Kamis. Nah, ini kan mengandung rutinitas. Memang setiap hari Rabu dan Kamis kita diwajibkan sekolah memakai baju batik. Jadi rutinitas itu artinya kegiatan yang selalu kita lakukan secara berulang-ulang ya. Nah, kegiatan memakai batik ini memang selalu dilakukan setiap Rabu dan Kamis, maka kita gunakan rumus simple present tense ya. Nah, adapun bentuk simple present tense ada 3. Pertama, bentuk positif. Kalau positif berarti kalimatnya tidak ada kata tidak. Contoh, kami pergi ke sekolah. Nah, itu positif ya. Kami belajar bahasa Inggris 2 kali seminggu. Nah, itu positif karena tidak ada kata tidak. Rumusnya adalah subjek. Subjek itu pelakunya atau orangnya, kemudian verb 1 itu artinya kata kerjanya. Subjeknya we, verbnya kata kerjanya go. We go to school every day. Kami pergi sekolah setiap hari. Kemudian bentuk negatif, berarti kalau negatif ada kata tidaknya, di sini subjeknya dulu, pelakunya dulu, kemudian do atau does. Jadi ini pilihan ya. Nanti ada persyaratannya kapan pakai do, kapan pakai does sesuai subjeknya. Kemudian not, kemudian kata kerjanya atau verb 1-nya. We do not go to school every day. Subjeknya we, kemudian do. Kenapa do? Karena subjeknya we ya. Kemudian not, kemudian verbnya atau kata kerjanya adalah go ya. Kemudian bentuk kata tanyanya atau interrogatifnya do atau does, subjek, kemudian verb atau kata kerjanya. Do you go to school every day? Apakah kamu pergi sekolah setiap hari?
Nah ya, jadi kalau do atau does dalam kata tanya dia diartikannya sebagai apakah. Nah, di sini ada ketentuan kapankah kita memakai do atau does. Nah, untuk pemakaian do atau does dilihat dari subjeknya ya. Jika subjeknya I, you, they, we, kemudian dua nama orang, misalnya Rina and Rani, kan dua nama orang ya. Atau misalnya lebih the students, murid-murid ya, the boys, anak-anak, anak-anak laki-laki, berarti kan banyak. Nah, kita di sini pakainya do. Kenapa sini we do not? Karena we. Oh, kita lihat subjeknya we berarti pakainya do ya. Nah, we do not. Nah, jadi I, you, they, we, dua nama orang atau jumlahnya lebih, kita pakai do. Tapi begitu subjeknya atau pelakunya he, she, it, dan disebut satu nama orang, misalnya Devina gitu ya, berarti does. He does, she does, berarti dia tidak, he does not, dia perempuan tidak, she does not ya, it does not, dan satu nama orang misalnya Miss Nina does not ya, kalau satu nama orang. Oke. Nah, kemudian yang perlu diingat untuk subjek he, she, it ya, dan satu nama orang tambahkan s di akhir kata kerjanya. Contoh, he plays football every Monday. Dia bermain sepak bola setiap hari Minggu. Nah, ini ya, kata kerjanya tambahkan s. Untuk subjek apa saja? He, she, it, dan satu nama orang. Miss Nina always teach, misalnya ya. Contoh lagi, misalnya Miss Nina always teach English twice a week, 2 kali dalam seminggu. Nah, sudah pasti ini masuk ke dalam rumus simple present tense. Pertama ada always-nya, selalu, ke adverb of frequency-nya, keterangan waktunya. Nah, karena di sini bentuknya positif dan disebut satu nama orang, maka kata kerjanya kita tambahkan s di belakangnya. Teach. Teach itu mengajar. Ya, jadi karena di sini orangnya satu, nama orang Miss Nina, jadi tambahkan s, teach ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.